Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 24 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, seperti kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
Cara berdoa yang benar. Seorang mahasiswa mengeluh karena dia merasa doa-doanya tidak dikabulkan. Ia berdoa panjang, mengulang-ulang kata-kata, tetapi harapannya tidak terpenuhi. Dalam doanya yang panjang itu, dia hanya meminta agar Tuhan memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Sementara itu, dia hanya menunggu Tuhan mengabulkan permohonannya. Dia sendiri kurang berusaha untuk memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Yang menjadi pegangannya ialah kata-kata Yesus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Suatu hari ia membaca sebuah kalimat yang mengubah pola pikirnya. Doa bukan soal banyaknya kata, tetapi relasi dengan Tuhan. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita agar tidak berdoa seperti orang yang memboroskan kata-kata, seolah-olah banyak bicara membuat Tuhan lebih mendengar. Yesus mengajar kita doa Bapa Kami. Doa itu sederhana, tetapi sangat mendalam. Doa Bapa Kami mengajak kita untuk memusatkan hati pada Allah, bukan pada kebutuhan kita, dan untuk mengarahkan hidup kita pada kerahiman dan pengampunan, bukan pada kepentingan sendiri. Bacaan pertama menegaskan bahwa sabda yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya, ketika kita berdoa dengan hati yang terbuka pada sabdanya, doa kita tidak pernah menguap begitu saja. Sabda itu bekerja perlahan, seperti hujan yang menyuburkan tanah, meski kadang kita tidak langsung melihat hasilnya. Saudara-saudari terkasih, mari kita memeriksa cara kita berdoa. Apakah doa kita sekedar rutinitas? Dalam doa, apakah kita hanya berbicara dan menyampaikan doa-doa permohonan kepada Tuhan? Ataukah kita juga membiarkan Tuhan berbicara kepada kita? Kita mohon agar Tuhan memenuhi kehendak kita, atau juga memohon agar kita bisa hidup seturut kehendak Tuhan? Hari ini, Yesus mengajak kita kembali pada esensi doa, yaitu relasi yang penuh kepercayaan antara kita dan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih hening dalam doa. Semoga hidup dan kehadiran kita menjadi perwujudan kehendak Tuhan dan membawa berkat dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.